Pernahkah Anda merasa bahwa di usia yang seharusnya menjadi masa paling bijaksana dalam hidup, tubuh justru mulai terasa berat? Pagi hari yang dulu dimulai dengan semangat, kini terasa seperti beban. Siang hari belum usai, mata sudah terasa berat. Sore tiba, yang Anda inginkan hanya duduk dan beristirahat. Dan malam hari, tidur datang begitu cepat, seolah tubuh sudah tak mampu lagi menahan. Izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah ini yang Anda bayangkan tentang usia 50 tahun ke atas? Apakah ini yang seharusnya terjadi? Saya adalah seorang dokter yang telah berpuluh tahun menangani pasien-pasien di usia paruh baya hingga lansia. Dan satu hal yang sering saya dengar dari mereka adalah kalimat ini. "Dok, wajar kan kalau di usia saya sudah tidak sekuat dulu?" Dan jawaban saya selalu sama. Wajar bahwa tubuh berubah, tapi tidak wajar jika Anda kehilangan kualitas hidup. Ada kesalahan besar yang dilakukan banyak orang di usia 50 tahun ke atas. Mereka menganggap bahwa penurunan stamina dan energi adalah takdir yang harus diterima. Mereka menyerah sebelum memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka berhenti bergerak, berhenti mencoba, dan perlahan-lahan mereka kehilangan kontrol atas kesehatan mereka sendiri. Padahal, fakta medisnya adalah ini. Penurunan stamina dan energi di usia 50 tahun ke atas sebagian besar dapat dicegah, bahkan dipulihkan jika Anda tahu caranya. Tubuh kita memang mengalami perubahan seiring usia, tapi bukan berarti kita harus menyerah pada kelemahan. Dalam 35 menit ke depan, saya akan mengajak Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda ketika stamina dan energi menurun. Kita akan menelusuri dari sudut pandang medis, dari pengalaman klinis saya bertemu ribuan pasien, dan yang terpenting, saya akan memberikan Anda cara-cara alami yang telah terbukti secara ilmiah untuk meningkatkan stamina dan energi Anda kembali. Ini bukan tentang suplemen mahal, ini bukan tentang obat-obatan yang belum tentu Anda butuhkan. Ini tentang bagaimana Anda bisa mengambil kembali kendali atas tubuh Anda dengan cara yang alami, aman, dan berkelanjutan. Jadi, jika Anda merasa bahwa usia 50 tahun ke atas seharusnya bisa lebih baik dari ini, tetaplah bersama saya. Karena yang akan kita bahas hari ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat kesehatan Anda sendiri. Mari kita mulai dari pemahaman yang benar. Ketika kita berbicara tentang stamina dan energi, sebenarnya kita sedang berbicara tentang dua hal yang berbeda meski saling terkait. Stamina adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa lelah. Ini terkait dengan seberapa kuat jantung Anda memompa darah, seberapa efisien paru-paru Anda mengambil oksigen, dan seberapa baik otot-otot Anda menggunakan energi tersebut. Sedangkan energi adalah perasaan vitalitas, semangat, dan kesiapan mental dan fisik untuk menjalani hari. Ini bukan hanya soal otot, tapi juga soal sistem metabolisme, hormon, kualitas tidur, dan bahkan kondisi mental Anda. Sekarang, apa yang terjadi di usia 50 tahun ke atas? Pertama, produksi energi di dalam sel-sel tubuh kita mulai menurun. Di dalam setiap sel tubuh kita, ada yang namanya mitokondria. Bayangkan mitokondria ini seperti generator listrik mini. Mereka mengubah makanan yang kita konsumsi menjadi energi yang bisa digunakan tubuh. Nah, seiring bertambah usia, jumlah dan efisiensi mitokondria ini menurun. Artinya, meski Anda makan dengan baik, tubuh Anda tidak seefisien dulu dalam mengubah makanan menjadi energi. Kedua, massa otot kita mulai berkurang. Ini disebut sarkopenia. Mulai usia 30 tahun, kita kehilangan sekitar 3 hingga 5% massa otot setiap 10 tahun jika kita tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Di usia 50 tahun, kehilangan ini bisa semakin cepat. Otot yang berkurang berarti kekuatan berkurang, dan stamina pun ikut menurun. Ketiga, hormon-hormon penting dalam tubuh kita mulai berubah. Pada pria, testosteron menurun. Pada wanita, estrogen turun drastis setelah menopause. Kedua hormon ini tidak hanya berperan dalam fungsi seksual, tapi juga dalam menjaga massa otot, kepadatan tulang, dan bahkan mood serta energi sehari-hari. Keempat, kualitas tidur sering menurun. Banyak orang di usia 50 tahun ke atas mengalami gangguan tidur. Entah sulit tidur, sering terbangun, atau tidur yang tidak nyenyak. Padahal, tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki diri, memproduksi hormon, dan mengisi ulang energi.
Tanpa kualitas tidur yang berkualitas, tidak mungkin Anda bisa punya energi yang cukup di siang hari. Dan yang kelima, yang sering diabaikan, banyak orang di usia ini mulai kurang bergerak. Mereka berpikir, saya sudah tua, saya harus istirahat lebih banyak. Padahal, justru kurang bergerak inilah yang membuat otot semakin lemah, metabolisme semakin lambat, dan energi semakin berkurang. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita putus. Jadi, penurunan stamina dan energi di usia 50 tahun ke atas bukanlah sekedar takdir usia. Ini adalah hasil dari berbagai perubahan biologis yang sebagian besar bisa kita kelola jika kita tahu caranya. Sekarang, mari kita bicara jujur. Mengapa ada orang di usia 50 tahun yang masih bugar, sementara ada yang sudah kesulitan naik tangga? Jawabannya ada pada gaya hidup dan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Pertama, mari kita bicara tentang pola makan. Banyak orang di usia ini sudah terbiasa dengan pola makan yang sama selama puluhan tahun. Padahal, kebutuhan tubuh kita berubah. Tubuh di usia 50 tahun membutuhkan lebih banyak protein untuk mempertahankan massa otot, lebih banyak kalsium dan vitamin D untuk tulang, dan lebih sedikit kalori kosong dari gula dan makanan olahan. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang justru makan lebih sedikit protein karena takut kolesterol, padahal protein sangat penting untuk otot. Banyak yang masih mengonsumsi nasi putih dalam porsi besar, gula berlebihan, dan makanan yang digoreng, tanpa menyadari bahwa ini semua membuat kadar gula darah naik turun drastis yang pada akhirnya membuat kita merasa lemas dan tidak bertenaga. Kedua, aktivitas fisik. Ini adalah faktor terbesar yang membedakan orang yang tetap bugar di usia 50 tahun ke atas dengan yang tidak. Saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, saya sudah capek kerja seharian, masa saya harus olahraga lagi?" Padahal, capek yang mereka rasakan justru karena tubuh mereka tidak terlatih. Tubuh yang tidak terlatih akan mudah lelah bahkan untuk aktivitas ringan. Sebaliknya, tubuh yang terlatih akan punya cadangan energi yang lebih besar. Ketiga, stres kronis. Di usia ini banyak orang menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pekerjaan yang belum selesai, anak-anak yang masih membutuhkan dukungan, orang tua yang mulai sakit-sakitan. Stres yang berkepanjangan membuat tubuh terus-menerus memproduksi hormon kortisol. Kortisol dalam jumlah tinggi dalam waktu lama akan merusak kualitas tidur, mengganggu metabolisme, dan menguras energi Anda. Keempat, kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Banyak orang mengabaikan ini. Mereka tidur larut malam, bangun terlalu pagi, atau tidurnya terputus-putus. Akibatnya, tubuh tidak punya waktu yang cukup untuk memperbaiki diri. Padahal, di usia 50 tahun ke atas, kualitas tidur menjadi semakin penting, bukan semakin tidak penting. Dan yang terakhir, dehidrasi. Ini sangat sederhana tapi sering dilupakan. Banyak orang tidak minum cukup air. Padahal, dehidrasi ringan saja sudah bisa membuat kita merasa lelah, pusing, dan sulit berkonsentrasi. Air adalah bagian penting dari semua proses metabolisme tubuh. Tanpa hidrasi yang cukup, tubuh tidak bisa bekerja dengan optimal. Dan yang terakhir, kondisi medis yang tidak terdeteksi. Ada banyak penyakit yang gejalanya mirip dengan kelelahan biasa, padahal sebenarnya ada yang tidak beres. Misalnya anemia atau kurang darah, gangguan tiroid, diabetes yang belum terdiagnosis, atau bahkan sleep apnea, yaitu gangguan pernafasan saat tidur. Semua ini bisa membuat seseorang merasa tidak bertenaga, tapi tidak akan membaik hanya dengan istirahat lebih banyak. Jadi, jika Anda merasa stamina dan energi Anda menurun drastis, jangan langsung menerima ini sebagai hal yang wajar. Tanyakan pada diri Anda, apakah pola makan saya sudah benar? Apakah saya cukup bergerak? Apakah saya tidur dengan baik? Apakah saya perlu memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan tidak ada kondisi medis yang tersembunyi? Sebagai dokter yang sudah puluhan tahun berhadapan dengan pasien, saya melihat pola yang berulang. Ada kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan orang di usia 50 tahun ke atas, dan sayangnya, kesalahan ini justru memperburuk kondisi mereka. Kesalahan pertama, menganggap semua kelelahan adalah hal yang wajar. Saya sering mendengar, "Dok, saya kan sudah tua, wajar capek." Tidak wajar jika Anda capek hanya untuk aktivitas ringan seperti jalan kaki 10 menit atau naik satu lantai tangga.
Ini adalah tanda bahwa ada yang perlu diperbaiki, baik dari sisi pola hidup maupun kesehatan Anda. Kesalahan kedua, terlalu bergantung pada suplemen tanpa mengubah gaya hidup. Banyak pasien datang kepada saya dengan kantong plastik penuh suplemen, multivitamin, omega-3, kolagen, dan berbagai macam produk lainnya. Saya bertanya, pola makan Anda bagaimana? Olahraga berapa kali seminggu? Jawabannya sering membuat saya prihatin. Dok, saya tidak sempat olahraga. Makanan ya seadanya saja. Suplemen itu baik sebagai pelengkap, tapi bukan pengganti. Anda tidak bisa mengharapkan tubuh yang bugar jika fondasinya, yaitu pola makan dan aktivitas fisik, tidak dibenahi. Kesalahan ketiga, berhenti bergerak karena takut sakit. Banyak orang yang punya riwayat nyeri lutut, nyeri pinggang, atau keluhan lainnya, lalu mereka berhenti bergerak sama sekali. Padahal justru tidak bergerak inilah yang membuat otot semakin lemah dan nyeri semakin parah. Yang dibutuhkan adalah bergerak dengan cara yang benar, bukan berhenti bergerak. Sekarang, mari kita bicara tentang mitos yang sering saya dengar. Mitos pertama, olahraga berat berbahaya untuk orang tua. Ini tidak sepenuhnya benar. Yang berbahaya adalah olahraga yang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh Anda. Tapi latihan kekuatan, latihan ketahanan, bahkan latihan intensitas tinggi yang disesuaikan, semuanya aman dan sangat bermanfaat jika dilakukan dengan benar. Justru tidak berolahraga sama sekali jauh lebih berbahaya. Mitos kedua, kalau sudah tua, metabolisme pasti lambat, jadi tidak ada gunanya mengatur pola makan. Ini juga keliru. Memang benar metabolisme melambat seiring usia, tapi bukan berarti Anda tidak bisa memperbaikinya. Dengan pola makan yang tepat, aktivitas fisik yang cukup, dan tidur yang berkualitas, Anda bisa meningkatkan metabolisme Anda kembali. Mitos ketiga, tidur banyak berarti sehat. Tidak selalu. Yang penting bukan hanya durasi tidur, tapi kualitasnya. Ada orang yang tidur 10 jam tapi tetap merasa lelah karena kualitas tidurnya buruk. Sebaliknya, ada yang tidur 7 jam tapi bangun dengan segar karena tidurnya nyenyak dan berkualitas. Dari pengalaman saya, pasien-pasien yang berhasil meningkatkan stamina dan energi mereka di usia 50 tahun ke atas adalah mereka yang mau belajar, mau berubah, dan konsisten. Mereka tidak mencari jalan pintas. Mereka memahami bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang, dan mereka bersedia melakukan perubahan kecil tapi konsisten setiap hari. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk meningkatkan stamina dan energi Anda secara alami? Pertama, perbaiki pola makan Anda. Tubuh Anda membutuhkan bahan bakar yang tepat. Di usia 50 tahun ke atas, prioritaskan protein berkualitas tinggi. Anda membutuhkan setidaknya 1 hingga 1,2 gram protein per kilogram berat badan setiap hari untuk mempertahankan massa otot. Sumber protein yang baik adalah telur, ikan, ayam, daging tanpa lemak, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kurangi karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti putih, dan gula. Gantilah dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, ubi, dan sayuran. Karbohidrat kompleks memberikan energi yang lebih stabil, tidak membuat gula darah naik turun drastis. Jangan takut lemak sehat. Lemak dari alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti salmon sangat baik untuk otak, jantung, dan produksi hormon. Dan yang sering dilupakan, makan sayur dan buah yang cukup. Vitamin dan mineral dari makanan alami jauh lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dari suplemen. Kedua, bergeraklah secara teratur. Ini bukan berarti Anda harus lari maraton atau angkat beban seperti atlet. Yang Anda butuhkan adalah kombinasi dari 3 jenis aktivitas. Pertama, latihan kardio atau aerobik. Ini untuk memperkuat jantung dan paru-paru. Jalan cepat, bersepeda, berenang, atau senam aerobik ringan 30 menit sehari minimal 5 kali seminggu sudah sangat membantu. Kedua, latihan kekuatan atau resistance training. Ini untuk mempertahankan dan membangun massa otot. Anda bisa menggunakan beban ringan, resistance band, atau bahkan berat badan Anda sendiri. Lakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Ketiga, latihan kelenturan dan keseimbangan. Yoga, tai chi, atau stretching sederhana sangat penting untuk menjaga fleksibilitas dan mencegah jatuh.
Ingat, konsistensi lebih penting daripada intensitas. Lebih baik berjalan 30 menit setiap hari daripada olahraga berat sekali seminggu lalu tidak melakukan apa-apa di hari-hari lainnya. Ketiga, tidur yang berkualitas. Anda membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap malam, tapi yang lebih penting lagi adalah kualitas tidur Anda. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, kamar yang dalam, sejuk, dan tenang. Hindari kafein di sore dan malam hari. Batasi penggunaan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Jika Anda sering mendengkur atau merasa tidur tidak nyenyak meskipun sudah tidur cukup lama, konsultasikan dengan dokter. Anda mungkin mengalami sleep apnea yang bisa sangat mengganggu kualitas tidur dan energi Anda. Keempat, kelola stres Anda. Stres kronis adalah pencuri energi yang tersembunyi. Temukan cara untuk mengelola stres yang sesuai dengan Anda. Meditasi, pernafasan dalam, berjalan di alam, mendengarkan musik atau melakukan hobi yang Anda sukai. Jangan anggap hal ini sebagai kegiatan yang tidak penting. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kelima, jaga hidrasi Anda. Minumlah air putih yang cukup setiap hari. Anda bisa mulai dari 8 gelas sehari dan tambahkan jika Anda berolahraga atau cuaca sedang panas. Jangan tunggu sampai haus, karena rasa haus adalah tanda bahwa tubuh Anda sudah mulai dehidrasi. Keenam, periksalah kadar vitamin dan mineral Anda. Beberapa kekurangan nutrisi yang sering menyebabkan kelelahan adalah kekurangan vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan magnesium. Jika Anda merasa sudah melakukan semua yang benar tapi tetap merasa lelah, mungkin ada baiknya memeriksakan kadar nutrisi Anda melalui tes darah. Vitamin D sangat penting, terutama jika Anda jarang terpapar sinar matahari. Vitamin B12 penting untuk produksi energi di dalam sel. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Magnesium berperan dalam ratusan reaksi metabolisme, termasuk produksi energi. Dan yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan tunggu sampai sakit. Di usia 50 tahun ke atas, pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi masalah sedini mungkin. Periksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi tiroid, dan kondisi kesehatan lainnya secara berkala. Jika ada yang tidak normal, bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Semua langkah ini terdengar sederhana, dan memang sederhana, tapi kesederhanaan bukan berarti mudah. Yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan kesabaran. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tapi saya jamin jika Anda konsisten melakukan ini selama beberapa minggu, Anda akan merasakan perbedaannya. Baiklah, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Penurunan stamina dan energi di usia 50 tahun ke atas bukanlah sesuatu yang harus Anda terima begitu saja. Ini adalah hasil dari perubahan biologis yang sebagian besar bisa kita kelola melalui gaya hidup yang tepat. Tubuh kita memang berubah. Mitokondria kita bekerja lebih lambat, massa otot berkurang, hormon berubah, dan kualitas tidur sering menurun. Tapi semua ini bisa kita perbaiki. Yang Anda butuhkan adalah 1. Pola makan yang tepat. Cukup protein, kurangi karbohidrat olahan, tambahkan lemak sehat, dan jangan lupakan sayur dan buah. 2. Bergerak secara teratur. Kombinasi latihan kardio, latihan kekuatan, dan latihan kelenturan. Konsistensi adalah kuncinya. 3. Tidur yang berkualitas. 7 hingga 8 jam setiap malam, di lingkungan yang nyaman dan tenang. 4. Kelola stres Anda. Temukan cara yang sesuai untuk Anda dan lakukan secara rutin. 5. Jaga hidrasi. Minum air putih yang cukup setiap hari. 6. Perhatikan kadar nutrisi Anda. Jika perlu, periksa melalui tes darah dan konsultasikan dengan dokter. Dan 7. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Deteksi dini adalah kunci pencegahan. Saya ingin Anda mulai dari satu langkah kecil hari ini. Tidak perlu langsung melakukan semuanya. Pilih satu hal yang paling mudah untuk Anda mulai. Mungkin itu adalah menambahkan 1 porsi sayur di makan siang Anda. Mungkin itu adalah berjalan kaki 15 menit setiap pagi. Mungkin itu adalah tidur 30 menit lebih awal dari biasanya. Mulailah dari kebiasaan kecil, lakukan secara konsisten, dan setelah itu menjadi bagian dari rutinitas Anda,
tambahkan kebiasaan baik yang lain. Ingat, kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan. Anda tidak sedang berlomba dengan siapapun. Anda hanya perlu menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda kemarin. Dan satu hal yang ingin saya tekankan, jangan takut untuk mencoba. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti hidup dengan penuh semangat. Banyak orang di usia 60, 70 bahkan 80 tahun yang masih aktif, bugar dan penuh energi, karena mereka memilih untuk tidak menyerah pada kelemahan. Anda juga bisa. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Saya harap penjelasan hari ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Dan yang lebih penting, apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan stamina dan energi Anda secara alami. Ingat, menjaga kesehatan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh Anda berharga, bahwa kesehatan Anda adalah aset terbesar yang Anda miliki, dan bahwa Anda memiliki kendali untuk memperbaikinya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, baik Anda baru berusia 50 tahun atau sudah melewati 60 tahun, 70 tahun. Perubahan positif selalu mungkin terjadi jika Anda mau mengambil langkah pertama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau memberikan like dan subscribe ke channel Sehat Menuju Senja. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video edukasi kesehatan berikutnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang Anda rasa akan mendapatkan manfaat dari informasi ini. Karena kesehatan adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama. Dan jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha membaca dan merespons sebanyak yang bisa. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia 50 tahun ke atas, termasuk tanda-tanda awal yang sering diabaikan dan cara mencegah penyakit jantung secara alami. Ini adalah topik yang sangat penting, dan saya harap Anda akan bergabung lagi dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan Anda, karena kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Salam sehat, dan sampai jumpa kembali di Sehat Menuju Senja.